Lagi ulang, ulang. Itu dia baru. Oke, Ya. udah kan? Oke. Oke, Oke. kita ulang sebentar ya. Oke, selamat siang Bu Eca, apa kabar? Selamat siang, Sir Farid. Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Sir, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga. Jadi perasaan sekarang gimana Eca? Perasaan suasana hatinya gimana siang hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, dalam keadaan yang baik, bahagia, semangat. Wih, bahagia selalu ya. Kalau saya memang yakin Bu Eca ini orangnya selalu bahagia ya. Iya, harus memberikan vibe yang positif kan, jadi harus Asik. selalu happy. Iya, suka dengan itu. Jadi Bu Eca, kita percakapan kita hari ini follow up dari observasi yang kita laksanakan kemarin ya. Iya, Kemarin baik. kan kita sudah ada pra observasi, kemudian kita observasi di kelas. Nah, sekarang ini follow up-nya dihadiri oleh Bapak pendamping praktik kita, Pak Erwin Saputra. Ya, Iya. selamat Nah, siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Erwin. Salam kenal. Ya, Bu. Salam kenal. Waalaikumsalam. baik kita lanjutkan. Jadi sebelum kita mulai kegiatan percakapan pasca observasi kita ini direkam ya, Bu Eca. Oke. Iya, silakan, Sir. Siap. Nah, langsung saja kita di apa namanya di pertanyaan pertama gitu ya. Kira-kira apa yang Bu Eca harapkan nih dari obrolan kita siang hari ini? Saya berharap setelah obrolan kita nantinya akan muncul ide-ide baru dan juga mungkin akan ada bentuk kritik diri saya sendiri sebagai pengajar menjadi lebih baik dan memiliki apa ya kemampuan yang lebih dari yang saya miliki sekarang supaya saya tidak selalu berada di zona nyaman gitu. Soalnya kan Wih, ketika kita ngobrol pasti bakalan banyak pemikiran yang baru yang muncul gitu, Sir. wih, super sekali ya. Jadi kata kuncinya memang mencoba menatau kita merefleksi ya, menatau nanti ada muncul ide-ide baru dan bisa Iya, yang selama ini mungkin berada di zona nyaman gitu ya Bu ya. iya benar Baik. sekali, Sir. Oke, kira-kira nanti yang lebih konkret dari harapan Ibu itu, hasil apa nanti yang diharapkan dari percakapan kita menyangkut dengan pembelajaran di kelas? Kira-kira apa? Iya. Hal konkretnya pasti jika itu terkait dengan kritikan yang membangun, baik itu kekurangan saya mungkin dalam mengajar di kelas, saya akan perbaiki, saya akan cari cara baru dan tentunya langsung dipraktekkan di kelas supaya kelasnya lebih hidup lagi dan pembelajarannya lebih Wih, menarik gitu. iya, Konkretnya pasti itu, Sir. mantap, mantap. Nah, sesuai dengan harapan Ibu nih, kira-kira menurut Ibu, kelas yang pembelajaran di kelas yang ideal itu menurut Ibu yang bagaimana sih? Kelas yang ideal menurut saya adalah kelas yang memberikan vibe yang positif itu tadi. Guru datang ke kelas tidak harus ditakuti, malah ditunggu. Terus pembelajarannya tidak harus membosankan, melainkan menyenangkan. Terus Oke. bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang kritis untuk peserta didik dan tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi yang diberikan juga. Jadi kita cari celah-celah supaya bisa relevan dengan kehidupan anak-anak sekarang. Gitu, Wes, Sir. keren. Jadi alam ideal. Pembelajaran di kelas yang ideal menurut Ibu adalah bagaimana pembelajaran itu bisa mengekspor sebesar mungkin ya, bagaimana anak-anak itu bisa muncul nanti ide-idenya gitu ya Bu ya. Kurang lebih kayak gitu tadi ya. Oke. Ya, Sir. Nah, berkaitan dengan pembelajaran di kelas yang kemarin saya sudah melihat Ibu sangat bagus sekali mengajarnya ya dengan antusias dan vibe-nya sangat positif bagi anak-anak gitu ya. Apresiasi buat Ibu kemarin tuh. Kan Terima kasih, kira-kira Sir. menurut Oke. Kira-kira menurut Ibu kemarin itu memuaskan nggak menurut Ibu?
Kalau mungkin ada beberapa hal kekurangan yang saya harus akui gitu ya. Mungkin ada waktu-waktu yang saya harus memberikan overtime untuk anak-anak untuk diskusi tentang materi yang saya berikan. Jadi saya mungkin kurang memberikan space waktu bagi mereka gitu, Sir. Jadi kalau kemarin saya mungkin agak tertuju pada materi yang saya berikan. Sebenarnya sudah ada bentuk ruang diskusinya kepada anak, interaksinya, namun mungkin kurang begitu. Jadi Oke. anak-anak berpikirnya hanya sebatas itu saja gitu, kurang berpikir secara panjang tentang materi yang saya berikan. Kebetulan kan kemarin tentang konflik, tentang kekerasan, tentang perdamaian. Jadi kalau seandainya saya memberikan space waktu yang agak lebih panjang sedikit untuk berdiskusi, mungkin mereka akan lebih berpikir kritis gitu, Sir. Oke. Berarti pada intinya Ibu sebenarnya belum begitu puas ya dengan kemarin gitu berarti Bu ya? Iya, kalau range 1 sampai 10 Oke. mungkin di angka 8 mungkin ya, Sir. Oke, di angka 8. Iya. Berarti Sebenarnya materi sudah tersampaikan, materi alhamdulillahnya sudah tersampaikan sesuai dengan RPP-nya sudah, namun itu tadi terkait ruang diskusinya mungkin kurang waktu gitu, Sir. oke, siap. Berarti ruang diskusinya mungkin space-nya kurang banyak gitu ya. Nah, Iya. kira-kira Ibu kan kemarin belum cukup memberikan ruang diskusi gitu kan sama sama anak-anak. Kira-kira yang menjadi hambatan apa? Yang menjadi hambatan mungkin saya terlalu terpaku untuk menjelaskan materi secara detail gitu. Oke. Jadi mungkin ke depannya harus lebih on point aja gitu. Oke. Kalau ke depannya on point, jadi anak-anak yang cari rangkaiannya gitu. Kalau kemarin Oke. mungkin saya terlalu menjelaskan secara detail gitu. Siap, siap. Nah, itu berarti apa namanya? Cara mengatasinya itu Ibu nanti gimana kira-kira untuk Harus lebih kedepannya on tadi? point aja, Sir. Oke, berarti Lebih on lebih harus point, terus lebih konkret cari contoh-contoh nyata gitu. Jadi anak-anak lebih gampang untuk merangsang pemikirannya gitu. oke. Nah, kemudian itu rencananya Ibu mau memberi penjelasan lebih on point kepada murid gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, kemudian menurut Ibu untuk mendukung rencana Ibu itu nantinya berhasil, kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan rencana Ibu itu untuk Iya. menjalankan rencana Ibu? Faktor sebenarnya banyak ya, Sir, yang tentunya sebagai penunjangnya adalah saya yang paling penting dengan anak-anak. Harus dengan kondisi yang baik, harus dengan kondisi yang nyaman gitu. Serta faktor-faktor lain mungkin dari media pembelajaran saya akan saya lebih variasikan supaya anak-anak lebih mudah mengerti, cara mengajar saya dengan kata-kata yang sederhana gitu, dengan pembicaraan yang lebih masuk kepada anak-anak gitu. Oke. Oke, nah itu rencana-rencana Ibu ya. Nah, Iya. menurut Ibu, kira-kira ukuran keberhasilan yang menjadi indikator bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan situasi ideal yang Ibu harapkan, kira-kira apa Bu yang menjadi indikator ukuran keberhasilannya? Iya, jadi dalam indikator keberhasilan itu ada dua hal ya, Sir. Yang pertama dari pengetahuan, itu saya berikan lembar kerja siswa. Tentu di situ ada range nilainya juga. Oke, Jadi dari range nilai itu kita bisa lihat anak-anak yang bisa melampaui nilai ataupun yang belum gitu. Jadi, dan yang kedua itu kan dari pengetahuan. Dari sikapnya, saya ambil dari keterampilan mereka untuk bisa berpikir kritis, berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat, menyanggah pendapat teman, ataupun berdiskusi dengan bijaksana, seperti itu, Sir. oke, siap. Jadi ada dua dianya, ada pengetahuan, ada sikap juga. Oke, berarti yang menjadi indikator keberhasilan pembelajaran Ibu berarti beberapa aspek ya Bu ya, dari segi Ya, pengetahuan, kemudian dari pencapaian nilai, sikap, keterampilan, dan lebih mengedepankan diskusi yang lebih bermakna gitu ya Bu ya tadi ya. iya, benar, Sir. Oke, siap. Kemudian
Tadi untuk menjalankan rencana-rencana Ibu itu kira-kira kapan akan aksi nyatanya dengan rencana-rencana yang udah tadi Ibu susun? Kira-kira kapan Ibu mau gerak untuk mewujudkannya? Untuk pertemuan selanjutnya itu sudah saya bisa langsung bagikan kelompok kepada anak-anak, serta saya sudah menyiapkan video-video viral terkait tentang konflik-konflik yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat, baik di Indonesia maupun dalam ruang lingkup internasional. Jadi itu nanti saya langsung berikan kepada anak-anak, saya kasih space diskusi, saya berikan waktu untuk bisa berpikir kritis untuk anak-anak juga. Gitu, Sir. Oke, berarti rencananya segera mungkin ya Bu ya. Itu tepatnya kapan itu Bu kira-kira? Kebetulan ini sudah libur ya, Sir ya. Jadi Ya, mungkin di pertemuan awal setelah libur Lebaran sudah bisa saya berikan kepada anak-anak dan sudah bisa dipraktekkan gitu, Sir. oke. Berarti dalam waktu dekat nanti setelah masuk sekolah langsung Ibu menerapkan apa yang menjadi rencana Ibu dalam memperbaiki pembelajarannya ya Bu ya. Ya, benar, Sir. Oke. Kemudian kesimpulan nih, mungkin terakhir ya kesimpulan eh, dari apa yang sudah kita lakukan percakapan hari ini, mungkin apa yang sudah Ibu apa namanya dapatkan untuk untuk berefleksi dan mengatasi apa yang menjadi kekurangan Ibu, apa yang Ibu simpulkan untuk hari ini kira-kira. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sama Sir karena setelah adanya observasi dari Sir masuk ke dalam kelas, jadi kita bisa berdiskusi gitu loh. Kadang kan kalau misalnya dari anak, sudut pandang anak tuh kan berbeda dengan sudut pandang kita sebagai sesama Ya, pengajar betul, gitu betul. kan. Jadi kesimpulannya saya jadi kayak ngerti yang selama ini saya merasanya saya sudah mampu, sudah baik dalam mengajar, ternyata ada hal lain yang nggak kalah baiknya yang bisa kita terapkan juga gitu. Jadi observasi ini bukan cuman untuk ajang kamu lebih pintar dari saya sebagai pengajar, tidak, Iya, melainkan untuk saling berdiskusi. Oh, ternyata ada cara teman kita yang sesama pengajar yang bisa dipraktekkan juga gitu. betul. Dan kritik itu ternyata sangat membangun supaya kita nggak berada di zona nyaman terus gitu loh. Oke. Yang kita rasanya sudah benar ternyata ada yang mungkin lebih baik. Benarnya tetap Oke. benar tapi mungkin ada yang lebih baik gitu. Jadi kesimpulannya dalam percakapan kita ini banyak sekali manfaatnya tentunya. Dari mulai cara mengajar kita, dari pandangan kita bagaimana sebagai seorang pengajar terhadap anak-anak, itu sangat sangat bagus gitu. Jadi saya juga sangat berterima kasih sama Sir karena hal ini jadi mungkin lebih baik lagi lah ke depan Wih, gitu. kesimpulan yang luar biasa ya. Oke, untuk follow up mungkin kita sambil nanti ke depannya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kita diskusi Boleh. lagi, saling belajar. Saya juga belajar dari Ibu juga nanti gimana. Nanti kalau sudah mulai masuk apa setelah libur nanti kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sangat bermakna Sama-sama. sekali percakapan kita hari ini sore hari ini dan mudah-mudahan kita tetap akan terus sehat dan semangat selalu. Amin. Amin. Semangat, Sir. Terima Semangat. kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Erwin. Silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang. Pak. Baik, saya akan memberikan umpan balik selaku pengajar praktik. Tadi dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, saya sini sudah mencatatnya. Saya memberikan apresiasi sekali atas coaching yang sudah dilakukan, di mana coaching tersebut sudah menunjukkan alurnya, yaitu alur Tirta yang biasa kita pelajari, yang dimulai dari tujuan. Tadi Pak Farid sudah memberikan tujuan, tapi sebelumnya Pak Farid sudah memberikan apresiasi yang baik. Yang pertama, sudah menanyakan kondisi ibu terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan coaching ini, kita usahakan kondisi yang akan kita coachingnya, kondisinya sudah siap untuk dilakukan coaching.
Yang kedua tadi sudah ditanya tujuan daripada pembicaraan, lalu identifikasi permasalahan. Tadi sebelumnya sudah diberikan Pak Farid memberikan nilai-nilai baik. Lalu ibu diminta untuk memberikan apa sih yang kurang gitu ya, bukan menghakimi ya. Jadi dalam coaching ini tidak menghakimi, jadi diminta itu semuanya datangnya dari gurunya sendiri gitu. Jadi Ibu sudah menyampaikan bahwa tadi hambatan yaitu waktu mengajar Ibu terlalu lama. Tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi karena lamanya pemberian materi sehingga waktu yang terlalu banyak yang terbuang. Jadi Ibu akan rencana aksinya Ibu akan merubahnya yaitu dengan memberikan anak yang berfokus pada anak yang mencari sendiri materinya seperti itu ya. Jadi Ibu nggak perlu lama-lama ngajarnya gitu. Iya, benar. Lalu Ibu sudah menyampaikan skala Likert-nya yaitu kalau hasil kepuasan Ibu dalam melakukan pengajaran itu sekitar poin kalau 1 sampai 10 itu Ibu kasih tadi nilai 8. Nah, lalu rencana aksinya karena ini masih libur, nanti Ibu akan merubah cara apanya nanti setelah habis Lebaran. Mungkin dan ada tanggung jawabnya di sana tadi. Jadi sampai tujuan dari alur dari coaching kita pada kesempatan kali ini saya menilai sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Jadi ini kita sambil belajar, sambil nanti menerapkan juga kepada rekan-rekan kita yang lain gitu ya. Mungkin itu aja Pak yang dapat diberikan umpan baliknya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Farid. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Erwin sebagai pendamping praktik saya. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan percakapan pasca observasi. Terlebih saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ekarini yang sudah berpartisipasi sangat aktif dan antusias ya. Dari awal itu tidak ada kata tidak. Begitu saya minta langsung oke sir, ayo. Nah, saya suka itu. Nah, Pak Erwin, beliau ini lulus apa ya? Lulus seleksi awal di CGP angkatan 9. Jadi sangat berpotensi lah untuk untuk maju terus ke PPGP gitu ya. Satu tahap lagi wawancara tanggal 3 Mei besok Pak. 3 Kami Mei. bantu doa lah. Oke. Bantu dukungan. Mudah-mudahan lulus. Terima kasih Pak. Optimis ya, Amin. optimis ya. Aku yakin lulus lah. Amin. Amin. Gimana Pak? Kita sudahi atau gimana? Ya, sudah Pak. Oke. Baik, terima kasih waktunya untuk Pak Erwin dan Bu Ekarini Setiawati. Kita akhiri meet kita, Zoom kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Izin live ya. Siap.